Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas tentang ricikan keris yang mungkin bagi beberapa teman agak asing atau belum mengenal pakemnya seperti apa. Seperti itu. Nah, ricikan yang akan saya bahas nanti itu yang pertama adalah kembang kacang pogok. Jadi kembang kacang pogok itu seperti apa sih aslinya gitu loh. Nah, kembang kacang pogok sendiri biasanya itu berada atau dipakai untuk keris-keris dapur apa gitu loh. Nah, kembang kacang pogok yang sering kita ketahui itu biasanya berada atau dipakai untuk keris dengan dapur Pasopati, Mundarang, terus Megantoro, entah itu yang Luk 7, Luk 5 ataupun Luk 3, sama Paksi Dewoto atau Paksi Dewata. Itu loh. Sedang yang satu lagi adalah ricikan yang disebut talang mas. Mungkin di antara teman-teman banyak yang belum tahu ya. Jadi ricikan talang mas itu seperti apa dan biasanya itu di keris apa itu. Nah, untuk ricikan talang mas itu biasanya kita temuin di keris-keris dengan dapur Megantoro, dapur Megantoro. Gitu. Kalau selama ini teman-teman untuk Megantoro mungkin tahunya itu yang Luk 7. Memang yang umum adalah Luk 7. Tapi ada yang Luk 5, ada yang Luk 3. Jadi cirinya keris Megantoro itu jadi Luknya di bagian bawah. Luknya itu di bagian bawah bilah. Jadi yang untuk Luk terakhir atau yang itu yang paling ujung itu yang paling panjang, lurus menghadap ke atas. Ibaratnya kayak menghadap langsung ke angkasa, itu yang paling panjang, yang terakhir ibaratnya Luk terakhir. Biasanya lurus ke atas. Nah, itu adalah yang keris dapur Megantoro dan itu memakai talang emas. Nah, jadi seperti apa kembang kacang pogok yang pakem itu? Jadi jangan keliru dengan kembang kacang pugut. Kalau kembang kacang pugut itu yang kembang kacang putus ya, putus. Atau sengaja diputus itu kembang kacang pugut. Kalau yang pogok itu punya bentuk tersendiri, jadi beda dengan pugut. Sama seperti apa ricikan talang mas itu, mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah keris dengan dapur jangkung Megantoro Pudak Setegal. Ciri dari keris dapur Megantoro atau keris Megantoro itu adalah yang pertama itu looknya di bagian bawah. Jadi ujung yang bagian atas nanti atau look terakhir itu yang paling panjang biasanya berbentuk kayak lurus menghadap ke atas, maka disebut Megantoro. Biasanya itu terdapat pada Luk 7 ya, Megantoro itu kebanyakan ditemukan Luk 7. Namun ada yang Luk 5 dan Luk 3. Ciri yang lain adalah kembang kacang pogok. Nah, ini kembang kacang pogok. Jadi beda dengan kembang kacang pugut atau kembang kacang putus atau yang diputus ya. Itu ciri pertama. Jadi luknya di bagian bawah, kembang kacang pogok. Terus sebenarnya ada ricikan yang terakhir, itu teman-teman bisa dilihat nanti itu di bagian tengah, cekungan. Itu yang disebut talang mas. Nanti itu sampai ke atas. Nah, seperti talang mas itu seperti apa? Nanti tak tunjukkan yang lebih jelas ya. Nah, kalau ini kebetulan pakai greneng dan pudak setegal. Nah, ini yang disebut talang mas ya. Jadi cekungan yang di tengah-tengah bilah itu, yang ke atas, itu adalah talang mas. Jadi kerisnya dengan dapur Megantoro itu memang dulu tuh banyak ditemukan di era-era Mojopahit ya, yang looknya di bagian bawah itu. Itu di era-era Mojopahit. Jadi sekali lagi untuk Megantoro memang cirinya ada 3 ya. Jadi yang dasar itu jadi looknya di bagian bawah, nanti yang terakhir paling atas itu yang paling panjang, terus pakai talang mas seperti ini. Jadi yang cekungan di bagian tengah itu, terus kembang kacangnya nanti itu adalah yang pakai, jadi yang kembang kacang pogok ya. Nah, kalau ini yang talang mas.
talang emasnya. Nah, ini ricikan dari talang emas. Jadi teman-teman, jadi cekungan di tengah itu. Jadi memang untuk keris kelengan itu memang garapnya memang harus sangat-sangat rapi dan presisi ya. Kalau ada yang bleset atau yang kurang goresan sedikit aja, nanti itu pasti kelihatan dan membuat keris terlihat aneh atau wagu ya kalau ricikannya nggak presisi. Jadi memang harus benar-benar dikerjakan dengan sangat tepat, sangat presisi untuk keris kelengan. Jadi sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.